Itu karena tadi siang yang sudah ikutan jadi pendengar itu matanya katanya ada yang minus lah, ada yang silinder kambuh lah. Jadi dengan baik hati saya sudah mengedit tulisannya. Saya sudah flip ke kanan, sudah flip ke bawah. Jadi gimana, aman tulisannya bisa terbaca dengan baik? Hah? Masih kebalik? Seriously? Sama? Ih, beneran dong. Gimana? Ih, sedih. Udah aku mirror. Ih, sedih banget. Maunya apa sih? Udah diedit sama aja kebalik. Gak usah diedit lah, capek-capekin aku aja. Pokoknya intinya ini ceritanya adalah tadi itu tweetnya tuh gimmick ya ceritanya. Oyasumi Nasai itu hanya gimmick. Jadi jangan pernah percaya kalau ada member JKT48 yang nge-tweet kalau dia mau tidur gitu, karena itu hanya untuk membuat para fans itu tidak khawatir, atau juga supaya ada bahan tweet aja gitu tengah malam gitu. Wow, sudah mulai terlihat kalian punya avatar kembar ya. Kebetulan beruntung sekali ya Baby Oshi itu di follow oleh saya. Jadi saya tahu kalau misalnya Baby Oshi nge-tweet atau ada project apapun. Aduh, mentang-mentang mau cabut bongkar rahasia member. Enggak deng, bercanda. Aku hanya bercanda. Maksudnya aku yang gimmick. Tadi kan emang tadi siang bilangnya mau nge-tweet itu loh, nge-tweet ala-ala baby tahun 2012 gitu. Cuma kalau misalnya nge-tweetnya bener-bener pas nanti kelar showroom, takutnya kan jam 1, jam 2 subuh siapa yang mau baca gitu. Jadi tweet aja dulu sekarang gitu. Wow, Anin nomor 8. Selamat Anin, Anda berhasil podium di showroomnya baby. Yeay, keren banget Anin. Gila Anin. Udah saya screenshot ya. Bener-bener lu masih aja bahas masak. Udah, aduh, bahasan itunya tuh udah diedit tahu, udah di-cut Nen. Jadi nggak jadi deh, nggak usah deh. Bikin podcast ala-ala lagi dong. Ala-ala apa? Coba untuk pembukaan kita buka dengan salam-salam dulu nih. Oh iya, pasti Anin nyalain notif juga. Apakah benar Anin nyalain notif member yang showroom? Keren banget Anin. Anin ambis podium. Anin kebetulan di showroom baby ini ada project avatarnya tuh samaan ya. Jadi kalau kamu avatarnya gak samaan, minggir kamu dari situ. Bercanda. Ayo collab lagi Beb sama Anin. Tidak ya, terima kasih. Aku akan collab sama Anin itu di jam-jam normal ya, di jam kerja. Menurut pengalaman lebih baik di jam kerja saja. Gila samaan podium sama Anin. Wah gila banget emang. Biasanya rebutan podium untuk lebih dekat ke stage, sekarang jadinya podium bersama member. Biar lebih seru kita kasih lagu, kasih back sound kalau bisa ya. Wih, back soundnya lagu Gingham Check.
Yo yo yo. Nagi sama Anen dong collabnya ya. Ya sambil nunggu apa, nggak nunggu apa sih sebenarnya. Jadi nggak tahu mau ngomong apa sebenarnya, cuma ya karena ini lagu Gingham Check, mungkin kita bisa flashback sedikit tentang lagu ini ya, lagu yang sangat berkesan untuk saya di JKT48. Jadi memang kalau kita ngoshin seseorang itu ya bisa ada kejadian-kejadian yang entah kenapa tuh relate aja gitu sama kehidupan kita ya. Jadi dulu aku ngoshin member AKB48 Oshima Yuko-sang. Oh, ada disco. Terima kasih. Mari kita jedak-jeduk. Mantap. Terima kasih. Lah, dijedukin kolom chatnya hilang. Mana nih kolom chatnya? Mohon maaf. Kita putar dulu handphonenya. Oke. Jadi, iya tadi sampai mana? Tadi sampai cerita tentang Gingham Check ini. Jadi Oshi aku di AKB48 Oshima Yuko-sang ya. Pada saat itu kalau nggak salah dia ini adalah pemenang Sosenkyo. Aku nonton tuh waktu pengumuman Sosenkyo-nya dan wah, Oshima Yuko-sang jadi center. Dan begitu lagunya rilis tuh memang cocok dengan dia ya, aku senang. Terus MV-nya juga cukup out of the box dibanding MV AK48 sebelumnya. Nah, karena dia menang Sosenkyo nih ya, tiba-tiba JKT48 mengadakan Sosenkyo juga. Sosenkyo pertama di tahun 2014. Pada saat itu aku yang masih berumur 16 tahun itu belum mengerti apa sih itu Sosenkyo gitu kan. Terus ya gimana ya, tapi memang pada dasarnya aku ini sudah ambis ya dari zaman kecil. Jadi kalau ada kayak istilahnya perlombaan gitu, memenangkan siapa yang meraih senbatsu itu insya Allah diniatin gitu. Padahal ya kalau boleh kasih spill dikit, waktu bikin videonya aku tuh nggak dikasih tahu gitu ini tuh buat video promosi. Waktu itu tuh bilangnya semacam video lebih memperkenalkan diri supaya fans tuh makin tahu kita gitu. Jadi karena Jiko Sokai aku itu selalu rajin belajar dan berlatih keras gitu, jadi memang video promosi Sosenkyo pertama aku lebih banyak ngomongin tentang aku yang senang belajar dan berlatih keras. Lalu apa hubungan belajar dan berlatih dengan Sosenkyo? Hashtagnya juga belajar dan berlatih. Maksudnya tuh apa? Tapi bukan enggak maksudnya apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu bagus ya, belajar dan berlatih. Kita emang harus belajar dan berlatih supaya ketika masuk senbatsu itu benar-benar terpilih dengan baik gitu kan. Cuma ya konyolnya memang aku tuh nggak niat itu tuh buat hashtag Sosenkyo gitu. Kenapa tiba-tiba belajar dan berlatih jadi hashtag Sosenkyo aku? Tapi ternyata tagline aku pertama itu tuh justru emang cukup memorable. Dan waktu itu ada staff Jepang tuh bilang bagus ya tagline-nya gitu. Terus kayak wow, padahal itu memang dari Jiko Sokai aku aja. Dan ternyata waktu itu tuh Sosenkyo pertama aku inget
Aku inget banget kalau ada tahap 1, tahap 2 gitu kan. Di tahap 1 kedua itu aku tuh udah masuk 3 besar mulu, dan wow, kok bisa aku masuk 3 besar gitu, kocak banget. Sampai akhirnya aku udah kepedean, wah aman nih aku mah senbatsu gitu kan. Terus kalau bisa 3 besar sih alhamdulillah. Tapi nomor 5 juga udah kayak wow banget untuk ukuran seorang baby Cesara Anadila dibandingkan dengan teman-teman segenerasinya gitu untuk ukuran aku. Oke, gitu aja sih ceritanya tentang Gingham Check. Ya, jadi dulu perjuangan ikut direct selling demi dapet tiket vote. Iya, dulu seru banget ya. Karena waktu Sosenku pertama Gingham Check ini, apa namanya, kita kan jualannya tuh single Flying Gate ya. Kemungkinan nih karena aku itu waktu itu tidak kepilih Senbatsu Flying Gate gitu, jadi makanya pas Sosenkyo tuh fansku mungkin pada bergencar gitu ya. Akhirnya kepilih juga jadi Senbatsu, dan ternyata lagunya Gingham Check, lagu yang identik banget dengan Oshi aku, Oshi Mayuko-san gitu. Ya, tadi sudah bahas Gingham Check-nya, sekarang kita bahas apa lagi? Avatarnya mulai beragam. Anin, ada yang avatar ngikutin kamu tuh, Anin. Avatar kamu nggak cuma kamu doang. Bahas yang seru. Yang seru tuh apa kalau boleh tahu? Beb masih suka Oshima Yuko nggak? Masih sih. Tapi memang entah kenapa kalau apa ya, kalau ngoshiin idol tuh memang beda aja rasanya ketika dia udah nggak jadi idol. Walaupun ketika dia nge-share foto atau nge-share dia main film lah atau main drama lagi tuh tetap senang dan wah keren banget kayak gitu. Terus Kak Arya Morigano akhirnya dapet tahta Kariri. Nomor 4. Tahu saya nih nggak beb, saya kaya Mamoto, tahu banget dong. Dia itu center NMB48. Menurut aku dia adalah center paling keren se-48 group sih. Center yang full package. Tutorial support OSI setelah grad beb. Oke, jadi gimana ya? Menurut aku manusia itu tuh penuh dengan penuh dengan perubahan gitu dalam hidupnya, termasuk dalam hal idola mengidolakan gitu. Mungkin suatu ketika kalian suka JKT48, terus kalian support membernya, kalian udah biasa dengan ritme kegiatan idola kalian sehari-hari. Idolaku biasanya latihan, biasanya perform atau ngapain gitu kan. Terus perubahan terjadi sampai kalian harus ngelihat idola kalian tuh berbeda gitu. Biasanya dia rajin update tentang latihan, tentang perform. Sekarang mungkin update-nya lain ya, lebih updatean bersama teman-teman, lebih updatean masalah kerjaan barunya. Cuma ya balik lagi sih, apa sih sebenarnya alasan kamu ini ngidolain
dia gitu. Kalau memang sukanya karena interaksinya, karena memang kegiatannya, atau karena ya selama di JKT gitu, mungkin akan susah ya untuk ngikutin ritme barunya. Tapi kalau memang suka sama orangnya, suka karakternya, suka apapun yang dia lakukan, asik, jadinya ya pasti akan bisa diikutin sih. Tinggal yang penting tetap aja updatein atau pantengin sosmednya gitu dong. Beb, kalau udah grad tetap aktif ya di medsos, insya Allah. Kayaknya juga memang ya nggak janji sih, cuma maksudnya kita lihat ya. Aku juga penasaran gimana kak tweet baby atau gaya baby di sosmed setelah lulus dari JKT48. Interaksinya sih yang berasa beda banget. Iya ya, karena gimana ya, agak kocak juga kalau misalnya setelah lulus JKT itu gaya tweetnya masih thanks for today. Thanks buat apa nih ngomong-ngomong, kecuali memang kalau misalnya masih melanjutkan karir sebagai performer gitu misalnya, atau apa kayak berkarya apa gitu kan. Cuma ya memang harus sama-sama beradaptasi ya. Semoga walaupun aku udah lulus dengan gaya yang berbeda ya, kalian tetap mau mengikuti aku, mengikuti jejak-jejak kehidupanku di masa yang akan datang. Aku pengikutmu. Wih, takut. Pengikut apa nih? Sekte. Kenapa dance JKT48 zaman corona ini bagus banget? Wow, masa sih? Ya, alhamdulillah ya kalau gitu. Mungkin kita ini lebih intens latihan, lebih ngerapihin gerakan gitu kali ya. Cuma wow, keren juga sih kalau ada yang nyadar atau ada yang bilang kayak gitu. Tulisannya sengaja dibalik ya Beb. Aduh, gimana ya, iyain aja deh ya, saya pusing jelasinnya juga. Beb, nyanyi dong, pengen denger Pertanda lagi. Waduh, lagu lain aku mau nyanyi lagu apa ya kalau Pertanda teh, susah deh nyanyiinnya sendiri. Nyanyi Gingham Check aja tadi instrumentalnya, sekarang kita nyanyi lagu Sosenkyo pertama JKT48. Bentar, ulang jangan. Yeay, nyanyi aja. Mana Chan-nya? Walaupun aku sangat menyukai dirimu, ku selalu menyembunyikannya. Kau yang berjalan mendorong sepeda, tertawa lepas dengan polosnya, sampai ke tempat kerja di jalan tepi pantai. Sang matahari menggoda, di enggaan cek baju lengan
pendek yang dirimu pakai tampak sangat keren. Rasa sayang dan kepedihan hati ini berpola kotak-kotak, dienggam cek pola dari cinta. Buatmu mana yang kupilih? Apakah ku ungkapkan saja perasaan bimbang ini genggam cek. Wow, tinggi sekali. Mana sambil tengkurap saya anggap. Ya udahlah ya. Lanjutin bait 2 yang jarang sekali dinyanyikan. Yo. Laut di depan mata dengan warna birunya menceritakan segalanya. Satu kata sangat sederhana, namun tidak dapat aku ucapkan, karena aku penakut hubungan ini saja. Aku pun sudah bahagia. Dienggam cek musim pun berganti, mulai dari kapan kardigan dipakai. Meskipun bukan berarti bisa menjalani ini sampai kapanpun. Dienggam cek batas waktu cinta. Yes, no, yes, lewat pun tak apa, karena kau teramat penting. Sampai tahun depan pun genggam cek. Kangen senbatsunya. Ya woi, senbatsunya tinggal baby doang sekarang. Keren banget baby. Lautan pun berkilauan memantulkan cahaya. Perasaanku yang bercampur indah, sinar dan bayangan. Dienggam cek baju lengan pendek yang dirimu pakai tampak sangat keren. Rasa sayang dan kepedihan hati ini berpola kotak-kotak, dienggam cek pola dari cinta. Buatmu mana yang kupilih? Apakah ku ungkapkan saja perasaan bimbang ini genggam cek. Yeay. Mana tepuk tangannya, mana loncatannya semuanya. Mari loncat bersama-sama. 3, 2, 1. Resek malam-malam. Ada ya orang nyanyi jam 12 lewat 13 malam. Baby doang emang. Ya, sekian lagu dari saya. Oke. Lagunya selesai, dikasih diskon saya. Ini adalah kode supaya saya bernyanyi lagi. Oke, jadi tadi itu selama live dari tadi sudah dapat gift dari Kak LFM, dari Kak Edrico, dari Kak Yusuf aja, dari Kak Amik,
Terus juga dari Dudung Somplak, dari Kak Funmail, ada dari Kak Yunannya Baby nggak ganti nama. Ada Kak Yunan. Lalu ada dari Kak Enggai. Oke, terus terakhir dari Kak Yogolavia. Terima kasih atas gift-giftnya. Oke, bahas lagu JKT paling romantis. Menurut aku Tanjobi no Yoru. Kenapa tuh lagu Tanjobi no Yoru paling romantis? Coba kita lihat Tanjobi no Yoru. Kita sambil dengarkan lagunya karena ini ya. Apa? Ini ceritanya tentang ini ya, merayakan ulang tahun. Oh, relate aja katanya. Memang gini sih, kadang kita tuh suka sama lagunya tuh bukan cuma karena nadanya enak atau liriknya bagus gitu. Kadang memang lagu-lagu yang relate itulah yang kita tuh suka dan favoritin. Kalau denger tuh berasa, waduh kehidupan gue kayak dinyanyiin sama penyanyi gitu kan. Seru sih itu lagu underrated. Coba kita dengarkan lagu ini, Tanjobi no Yoru malam ulah. Kenapa ini ada iklan? Maafin aku. Berarti tuh tandanya ini ya, showroom aku tuh udah mulai ini dilirik sama perusahaan iklan. Jadi ada iklan. Tapi kagak dibayar. Yo. Love me darling, love me baby. We can say that. Liriknya apa sih? Kiss me darling, kiss me baby. We can do it yeah. Yeah. Love me darling, love me baby. We are fighting now. Yeah. Kiss me darling, kiss me baby. Wah, ini utawarinya geng Tanjobi. Sengaja mengocok kaleng kola dan mengarahkannya seperti tak ada apapun. Itu sudah biasa, karena kau seperti anak kecil. Terlihat jelas di wajah sampingmu. Aku langsung menyadari dirimu sedang merencanakan sesuatu. Kamu bilang ayo rayakan ulang tahunku berdua di tempat yang telah disediakan di restoran. Yeah, semua happy birthday to you. Mulai bernyanyi dengan suara keras, semangat seperti penyanyi opera. Meskipun ada banyak tamu yang lain. Happy birthday to you. Aku sangat malu melihat hal itu. Dia bernyanyi dengan serius sambil memejamkan matanya. Oh iya, lucu sih lagunya bener. Nanti kita cerita setelah lagunya selesai. Ini cocok banget kalau ada yang ulang tahun tanggal 27 Januari. Selamat. Di atasku, di depan mataku, api lilin menari sesuai jumlah umur. Dan lilin keberapa kita bersama, kita berdua. Matikan semua dengan sekali tiup. Entah mengapa aku merasa ada tekanan. Ya aku memang penakut yang dengan bangganya bernyanyi seperti ini untuk aku. Di seluruh dunia hanya satu orang, dirimu. Yeah. Happy
birthday to you. Semua tamu restoran mulai bernyanyi. Sudah tak bisa mundur kembali. Ya memang akulah pemeran utama. Happy birthday to you. Ku paksa tarik nafas dalam jalan. Di saat itu dalam sekejap kau mencium bibirku ini. Asik banget dah. Dan suara riuh pada tamu, yeah. Berbisik pelan kepadaku. Depan ku nyanyi lagi, yeah. Ih, so sweet banget. Happy birthday to you. Mulai bernyanyi dengan suara keras. Semangat seperti penyanyi opera. Meskipun ada banyak tamu yang lain. Happy birthday to you. Aku sangat malu. Ada tepuk tangan siapa itu? Ada yang ketawa. Tawa siapa? Takut amat. Oh, emang ada ya? Kayak gitu. Tawa-tawa gimmick lah namanya. Yo. Yeah. Oke, itu tadi lagunya Tanjo Binoyo Rumalam ulang tahun. Yang katanya tuh lagu apa sih tadi romantisnya JKT48. Dulu waktu aku perform mungkin pas dari Kano Tameni ini tahun 2014-2015an gitu, aku tuh belum ngerti ya masalah-masalah kayak gini. Belum ngeh gitu kalau misalnya liriknya tuh lucu banget, iya gemes banget. Jadi tuh ceritanya kita tuh lagi ulang tahun nih. Terus si cowok ini tuh entah cowok sih harusnya. Jadi yang ulang tahun tuh cewek, terus yang mau ngasih surprise-nya cowoknya gitu kan. Terus cowoknya tuh mereka pas ketemuan berdua tuh mukanya udah iseng-iseng tengil gitu. Jadi udah nyadar kayaknya dia mau ngerencanain sesuatu nih gitu. Iya, jadi cowoknya ini ngajak ceweknya ke restoran buat apa ya awalnya mungkin dinner aja gitu, tapi tiba-tiba ada jeng surprise. Cowoknya mungkin bawa gitar gitu kan, genjreng nyanyiin happy birthday dengan tanpa jaim ke ceweknya gitu, kayak gimana gitu kan. Terus nyanyinya tuh serius banget. Terus ada lirik yang paling so sweet tuh ini sih menurut aku. Di atas kowe di depan mataku, api lilin mana ada sesuai jumlah umur. Ini dari lilin ke berapa kita bersama, kita berdua. Jadi kayak wow, ternyata lilin yang sekarang tuh misalnya umur 17 nih, tapi ternyata kita tuh udah bersama tuh dari tahun-tahun sebelumnya ya gitu. Habis itu yang so sweet lagi kedua itu pas lirik, di tengah tepuk tangan dan suara riuh para tamu, engkau pun berbisik pelan kepadaku, tahun depan ku nyanyi lagi. Kayak mereka udah bareng-bareng bertahun-tahun, terus dia kayak bilang tahun depan aku nyanyi lagi ya, kayak berarti dia masih mau sama gue gitu sampai kapanpun gitu kan. Gemes banget. Gue yang gesrek emang nih, kocak. Lagu JKT itu menarik banget ya. Aduh, kita charger dulu nih biar tidak mati.
request lagu Nina Bobo. Maaf, saya hanya menyediakan lagu 48 Group. Terima kasih loh tadi Kak Mau ya yang ini yang udah bilang kalau lagu Tanjobi no Yoru ini memang so sweet gitu. Tapi kalau menurut aku apa yang so sweet ya? Lagu yang so sweet di JKT48. Kalau ditanya gini aku suka bingung sih. Aku tuh kebanyakan sukanya lagu-lagu yang ini sih, yang malu-malu, orang jatuh cinta gitu. Kalau aku ingat lagu kesukaan aku apa ya, Bingo mah gak so sweet sih, kayak memang perasaan sendiri aja ya. Persentase Meteor so sweet tuh. Iya sih, aku suka banget lagu itu. Coba Persentase Meteor JKT48 Inseki no Kakuritsu. Sebelum kita elah iklan lagi, bener-bener nih jam 7:12 juga sweet, malu-malu. Kebanyakan memang lagu JKT gitu, jatuh cinta, malu-malu gitu kan. Cuma tuh yang gak diituin, gak di action gitu, cuma mendem-mendem perasaan, sok-sok cinta satu arah gitu kan. Kalau tadi Tanjobi no Yoru tuh udah suka tambah action lagi gitu, jadi memang menarik sekali ya gitu. Action, makanya tuh action. Kalau mau dibilang sauce itu action, jangan cuma diem-diem aja. Siapa juga yang bakal tahu kalau lo punya perasaan kalau nggak action sih? Kode nggak ding? Ini aku mau ngetik nih, Ella ngomongin action jadinya kan sok-sokan. Iya aku suka sih lagu Inseki no Kakuritsu ini. Favoritku juga di Setlist Dewi Theater. Mari kita setel. Coba nanti setelah lagu ini kalian cerita dong pengalaman jatuh cinta tapi malu-malu buat action. Kemungkinan itu seperti astronomi, bahkan membuat ilmuwan terkejut. Kalau hanya dengan perhitungan komputer, pasti akan ada sesuatu yang salah. Matahari mendadak turun dari langit dan menghantam, dan kerasa timah terjadi tersasar. Orang yang ajaib, ini pertemuan yang terjadi sekali dalam 100 juta tahun. Ini tidak mungkin di galaksi yang luas ini. Impact cinta yang hanya terjadi sekali dalam 100 juta tahun. Aku tak percaya. Tanda rasa sayangku mulai terbentuk di hatiku. Kalau hanya komet ku pernah melihatnya, walau hanya lewat sepintas saja. Walau diselimuti oleh api jangan susah banget nyanyinya yang ini nih. Ayo jadi tetap tak bisa, tidak bisa menemukan perasaanku. Orang yang berharga, gak mungkin. Ingin lebih tahu realita di saat ini. Belum, gak mungkin ya. Dapat mengubah dunia, inilah cinta pada pandangan yang pertama. Penantianku padamu yang tidak pernah berujung. Tapi part paling gemes di lagu ini tuh pas ending.
Di dalam buku ramalan, mana mungkin ada, mana mungkin ada. Dulu selalu bilang Gak mungkin. Yuhuu. tak tahu, kita pun bertemu, kita pun bertemu. Kenyataannya perasaan. Ini dia, ini nyanyinya sambil bisik-bisik gitu loh, kayak gemoy. Ingin cerita pada orang lain hal yang sedang aku saksikan sekarang. Cintaan yang sangat aneh ini, history dari diriku. Wah, yeah, luar biasa. Itulah tadi persentase meteor. Sebenarnya ini bukan romantis atau so sweet gitu ya. Disco. Makasih loh, lagunya sudah beres. Discoin. Jadi gini ya. Kalau aku lihat-lihat ya, ini tuh apa ya, meteor itu tuh diibaratkan sebagai gini loh, kalau meteor jatuh tuh kan jarang terjadi ya istilahnya, dan ketika dia pun jatuh istilahnya kalau benar-benar menimpa bumi itu tuh adalah akan terjadi ledakan yang tak terduga dan sangat besar. Begitupun dengan si orang ini nih yang mengalami jatuh cinta yang tidak diduga, dan ketika cinta itu datang tuh kayak duar gitu. yang yang bener nih gue jatuh cinta sama nih orang gitu, kayak gak mungkin banget gitu kan. Yang awalnya biasa aja tapi kok ternyata punya perasaan juga ya gitu kan. Sampai dia tuh bingung sendiri gitu ya, saking membingungkan ya perasaan yang dia rasain. Jadi mau cerita sama orang tuh agak ragu-ragu juga, cerita gak ya sama orang. Pengen cerita deh soalnya ini tuh menurutku cinta yang apa ya, tidak terduga gitu kan, gemes gitu, asik, diam-diam tapi dijalanin. RKJ juga sweet kok. Oh iya ding, RKJ sweet. Meteor Garden gak tuh kejadian langka? Iya bisa jadi ini tuh kayak cinta pertama yang mungkin awalnya kan orang belum ngerasain tuh namanya jatuh cinta gitu kan, ketika akhirnya dia menemukan sosok manusia yang tiba-tiba kalau di film-film tuh dia lewat ada efek-efek cahaya dan angin berseliweran, lalu hatinya cedak kayak gitu kan. Jadi berasanya tuh ini kan dinamakan jatuh cinta gitu. Jadi rasanya kayak berasa meteor gitu kan. Luar biasa lagu JKT48 itu. Iya, jadi untuk kalian semua mungkin karena kita ini sistemnya adalah Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Kenapa jadi Bhinneka Tunggal Ika sih? Maksudnya ya walaupun kita berbeda dari manapun gitu ya, nggak hanya di Jakarta, nggak hanya di mana, di Jawa, ada luar Jawa, ada luar Indonesia gitu, tapi kita terus bersatu dalam apa yang sama. Untuk info bagaimana cara mendapatkan Ava kembaran itu, coba bisa cek di Twitternya Baby Oshi. Weh, kapan lagi nih member promosiin fanbase-nya? Ayo coba disisihin sedikit uang kasnya. Bercanda. Kocak banget. Wow.
Kalau boleh tahu kenapa kalian Avanya kembarannya tuh yang itu? Kenapa milihnya yang itu sih? Oke, bentar. Kita kasih. Oke. Tadi kan lagu yang so sweet nih. Tadi ada yang bilang dari kakak kamu Negix. Yang sweet udah, yang dark gimana beb? Yang dark itu ada tuh di lagu Tadaima Renaichu. Tapi aku gak hafal lagunya. Keibetsu. Sebentar. Rasa sayang yang dulu aku remehkan. Itu dark kan? Tapi kagak tahu nadanya bagaimana. Yang dark juga itu apa namanya? Iya, penyangkalan diri Requiem itu dark banget sih sebenarnya. Tapi coba deh, aku pengen setel si Keibetsu ini walaupun gak bisa nyanyiin ya. Soalnya memang lagu Tadaima itu enak ya. Keibetsu ini aku dulu tahu versi AKB48-nya karena lumayan dikenal gitu loh. Lah elah, iklan numpang iklan bayar loh. Oke. Ini dia. Mantap. Drama yang ditayangkan Di acara berita televisi yang sudah diatur adalah makanan sehari-hari. pengen deh lagu ini. Seperti emoticon saja. Orang dewasa dengan muka sok tahu berlagak serius membahas masalah. Analisisnya yang tak tepat sasaran. Seperti lakukan yang tak lucu. Bentar. Kok bait yang tadi tuh kayak ini ya? Apa ya, kayak menyinggung saya gitu. Orang dewasa dengan muka sok tahu berlagak serius membahas masalah. Analisisnya yang tak tepat sasaran seperti lawakan yang tak lucu. Itu tuh kayak aku pas lagi sama Mute kemarin ya. Pas lagi menganalisis asal mula suatu benda. Sok tahu, analisisnya tidak tepat, lawakan yang tak lucu. Baby banget. Lawakan yang tak lucu, sok-sok tak lucu, kalian semua tertawa. Di chat. Minimal di chat kalian ketawa. Gak apa-apa aslinya gak ketawa, yang penting di chat kalian ketawa. Aduh, jangan gitulah. Ayo kita lanjut. Penggolongan hanya berdasarkan nilai. Suara siapa nih? Sudah. Wah, dark banget. Sudah kita Sadari sayangnya dulu aku remehkan. sekarang ku sangat menginginkan Asik. Hidup kesepian seorang. Wow, takut. Wah, ini bait duanya nih baru nih, lirik-lirik tentang ini. Wah, keren. gadis yang ingin menjadi burung itu
Aduh sih. Apa sebenarnya dia ingin dipuji, ataukah ini Aduh, jangan berdiri di atap, jatuh. ada tidaknya penindasan pun. Sudah terlambat kalau baru sekarang. Suara hati yang ingin didengarkan itu takkan sampai ke pusat badan. Oh, Proses pergantian kepemimpinan membuat petinggi menangis. wah Tadaima tuh banyak nyanyi sendiri-sendiri gitu ya, kayak RKJ. Hal-hal konyol yang Aku baru tahu banget loh liriknya ini. menuju orang, itulah aku. Oke, kita sampai situ dulu ya. Jadi kalau dilihat-lihat itu, kalau misalnya sekilas ya, kalau denger judul, maksudnya kalau judulnya gitu Rasa Sayang dulu aku remehkan. Ini tuh awalnya impressionnya tuh malah ke arah ini loh. Ini loh kayak misalnya lagu cinta-cintaan gitu, misalnya ada yang ngegebet kita nih, cuma kita tuh kayak nggak suka gitu loh, ih apaan sih kamu, apa sih aku nggak suka deh sama kamu, terus akhirnya gebetan itu menyerah lalu dia pergi. Ketika dia pergi, kita akhirnya ngerasa ya kok dia menarik ya gitu. Jadi itu loh bayangan aku kalau judulnya Rasa Sayang dulu aku remehkan, tapi sebenarnya di lagu ini apa namanya tentang, bukan tentang kayak cinta-cintaan ya, justru maksudnya itu adalah gini loh, ada misalnya dulu tuh sebenarnya belibet amat sih ngomongnya. Jadi dulu mungkin orang-orang tuh peduli dengan dia gitu, cuma lama-lama dia tuh muak gitu dengan hidup. Apalah TV merasa dia tuh suka gimmick, terus apalah orang dewasa tuh kebanyakan tingkah, banyak aturan gitu, tapi ya nggak penting juga. Terus nilai-nilai kehidupan tuh ya kita tuh dilihat di hidup tuh berdasarkan nilai yang kita punya gitu. Misalnya entah nilai secara materi gitu, mungkin orang-orang yang berada aja yang dianggap, atau secara akademik orang-orang yang pintar aja yang dianggap gitu kan. Jadi dia itu sebenarnya ceritanya sudah muak dengan hidup gitu, dan akhirnya ada ya rencana mengakhiri hidupnya gitu. Dulu dia ngerasa ngapain sih, emang butuh ya sosialisasi, butuh ya relasi dengan orang, tapi saat muak dengan kehidupan tuh ngerasa kayak sebenarnya gue butuh orang, gue tuh butuh dipeluk, gue nggak mau kesepian kayak gini. Kalau aku terus menerus kesepian, ya lebih baik diakhiri hidupnya gitu. Jadi dark banget sih sebenarnya ini. Kalau nggak salah tuh pas akhir lagunya tuh ada dance yang gitu loh, kayak ya itu yang tadi mau loncat dari atas atap gitu. Wow, jadi gimana ya, memang hidup itu tuh keras ya, tapi menurut aku selama kita masih berhubungan satu sama lain dengan manusia lain dengan baik ya, membangun relasi yang baik, ya mungkin keinginan untuk mengakhiri hidup itu bisa teratasi. Hidup Welcome back to segment storytelling baby. Jadi konten membela JKT ini. Ya aku tuh anaknya tuh kalau perform itu memang suka banget untuk ngulik liriknya dulu gitu sebelum kita perform kan.
memang itu yang penting gitu, karena kan sebenarnya lirik lagu JKT48 itu tuh bagus, dan kalau misalnya kita perform cuma sekedar nyengir-nyengir atau berekspresi yang sama dari awal sampai akhir ya beda gitu. Yang bagus itu ya satu lagu itu mungkin dari bait satu ref ke akhirnya punya cerita yang berbeda, dan PR kita sebagai performer itu harus bisa bercerita ya lagu itu sebenarnya tentang apa sih gitu. Jadi ya untuk ngulik-ngulik ngebedah-bedah lirik lagu kayak gini mah sudah makanan sehari-hari aku juga gitu loh, kalau memang ada lagu baru atau perform lagu JKT48 seperti itu. Ini kata KLFM, hidup udah keras jangan lembek kayak permen. Lah justru kalau hidup keras kita harus berusaha melembekkan, karena kalau hidup keras tapi kitanya juga keras, kejeduk nanti sama hidup. Kalau kejeduknya makin sakit, lebih baik kita tuh lembek, kita santai, mengalir seperti air supaya tidak terjadi benturan yang tajam dengan kehidupan yang sudah keras ini. Ape pula baby. Tapi permen kaki keras. Lucu kamu, permen kaki bukan merek kan. Yuk netralisir darknya beb. Nextnya kita apa coba? Kita ini aja. Kita supaya menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh pendengar Baby Radio ini yang belum memiliki nama, karena saya tidak ada waktu untuk memikirkan nama radio ini, tapi ingin terus live aja supaya seru. Jadi kita ini shuffle aja ya, mana lagu yang kesetel ya itulah lagu yang kita bahas gitu. Oke? Yang ngebeat yuk. Yang ngebeat. La 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 la. Oh ini. Dari ini deh. Ya ampun. Lagu ini aja deh, lagu pengantar tidur. Asik. Yo. Aduh. Ada nyamuk. Yo. Ngantuk dah kalian. Ayo kita ngantukin. Aku suka banget lagu ini. Ciuman pertama salah sedang beralasan aku menunggu. Asik. Terparkir di pasir pantai, terdengar bagaikan menggelitik telinga suara ombak. Semuanya ding ding ding. Disturb darling, semalam ini darling memonopoli lebih mencinta dari siapapun dirimu. Jangan mengganggu darling, semuanya itu darling
tahanan sampai pagi tiba pun tak akan pulang. Nah terus Natalia nih masuk nih. Can you see that? Wow, It is so beautiful. beautiful. Happy. Happy. I have a date with you. Yes. Can I ask you a question? Wow, Don't you love me? don't you love me? Asik. Cinta yang umurnya sedikit di atas. Oh. Ya diriku ingin kau yang memimpi. Wah ini sih lagunya 21 plus ini. Ya ampun. Bagai lampu sandi mobil berkedip-kedip. Ku menyukai kursi penumpang mobil ini. Selalu kau kosongkan terus hanya Wow, untuk aku. asik. Please don't disturb honey, izinkan aku honey di sebelahmu sampai hai hati rasa sakit kepadamu. Ku sangat sayang honey saat melihat honey walau sampingmu. Waktu yang berlalu pun aku lupakan. Asik, kita main suling bambu, mainkan tarik sis. Ding. Please don't disturb memonopoli lebih mencinta dari siapapun dirimu. Jangan mengganggu darling, semuanya itu darling. Jadi tahanan sampai pagi tiba pun tak akan pulang. Sampai pagi tiba Tak akan apa? Tak akan pulang. Aduh, kalau misalnya kita bahas liriknya, ya intinya sih gini ya. Intinya lu lagi berduaan lah gitu doh sama cem-ceman di mobil. Tapi kayak ya gitu dah. Sok-sokan don't disturb tapi sebenarnya ihiu gitu. Lanjut ya. Gitu. Kocak. Ya gitu dah pokoknya mah. Bahas apa lagi deh. Memang lagu apa sih maksudnya, lagu Don't Disturb itu enaknya buat pengantar tidur gak sih? Kalau udah ngantuk dengerin itu makin ngantuk. Aduh. Oke, jadi pause dulu ya. Perbuatan angin malam juga bagus. Iya. Tapi udah sering aku udah nyanyiin di showroom. Jadinya ya gimana ya? Kita ngapain ya supaya nggak ngantuk ya? Coba tolong kasih informasi atau kasih saran lagu jedak-jeduk JKT. Lagu jedak-jeduk, tolong ya.
Masa lagu Suki kurang jedak-jeduk. Katanya lagunya di shuffle. Iya di shuffle sih. Tapi bagaimana sih? Oh iya bisa nih. Kita bukanya bukan dari YouTube dong kalau mau di shuffle. Ayo. Tadi pada request teacher kenapa sih mau banget nih aku bahas lirik teacher. Kalian ini suka memancing nih kerjaannya. Oke, jadi kita cek lagu JKT48. Remix sendiri aja, Beb. Coba. Nah, mana sih shuffle-nya? Mana tulisan shuffle-nya? Kebanyakan kali ini lagunya. Sebentar ya, sebentar aja. Sebentar. Oke. Ya ampun, geng cek lagi ini lagi wangi dia ya, jadi keputer. Jadi kita next saja, tapi ini English version. Enggak. Next. Mohon maaf geng cek, kamu sudah dinyanyikan. Oke, Gomen Summer. Belum. Dirimu duduk memeluk itu di pinggiran gelada, menghitung banyaknya ombak datang mendekat. Diriku ada di sampingmu, seakan mau mengganggu. Saat sengaja ajak bicara, kau memukul bahuku. Laut yang sangatlah biru menyerupai kasih sayang yang mengajari suatu arti dari keabadian. Bentar, kita pause dulu ya. Jadi di Gomen Summer itu ya, pas lirik yang laut yang sangatlah biru itu kan part nyanyinya Nabila ya. Kocak gitu loh dia nyanyinya. Laut yang sangatlah biru. Untung dia gak nyanyi yang part setelahnya. Bahaya itu. Yang mengajari suatu arti dari aduh. Udah lanjut. Jadi samping menyentuhmu lembut, keisenganku saja. Maafkan saat cinta ini namun hanya teman, rasa sedih hanya air laut. Maafkan saat. Oke lanjut bait 2 yang jarang juga ditampilkan ini lagu bait 2 ini ya. Lagu ini tuh tentang cinta searah, si friendzone. Layang-layang putih mengelilingi langit seperti memerasi air. Cepat katakan aku tuh bisa bercanda melepas sepatu sneakers. Suara siapa tuh? Suara Rena ya? Habisnya nafas, debaran ini menyakitkan. Walau ku hitung deburan ombak, tak akan ada habisnya. Yeah. Tetaplah sama, kita berdua disinari cerahnya matahari.
perasaanku ini akan terus berlanjut apapun yang terjadi. Bersama lebih jauh, bersusah kawalah ujung sana. Aku pun sendirian melambangkan takdir. Tak mampu bilang suka. Tetap bersama. Weh, ngegas banget tuh, tak mampu bilang sukanya. Pasir pantai putih bersih seperti perasaan jujur yang memaksaku untuk minta maaf. Sayang yang terlalu dalam. Maafkan saat menghilangkan saat tatap wajahmu. Aku tahu kenapa dia minta maaf. Menyentuhmu lembut dari sayangku saja. Maafkan saat cinta ini meskipun hanya teman. Merasa sedang berada di tahun itu. Hanya air laut yang sejam. Aku tuh kan ada Gomena Summer 7 orang ya. Dan aku tuh tidak termasuk 7 orang itu pada masanya. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih Gomena Summer. Ini adalah lagu yang sebenarnya membuat JKT48 juga cukup dikenali oleh orang-orang awam ya. Banyak orang yang awalnya suka JKT juga dari lagu ini karena awal-awal sering dinyanyikan, terus juga masuk ke iklan gitu kan. Jadi gini, kenapa dia itu minta maaf gitu loh. Kenapa dia harus minta maaf sama si Summer ini? Karena ya gini loh. Jadi kan apa ya, Summer itu kan asik gitu loh kalau kita liburan misalnya sama orang yang kita suka di pinggir pantai gitu. Padahal dia tuh ada, kita tuh bener-bener kita duduk samping-sampingan, ajak bercanda. Tapi tuh apa ya, kita cuma berani lihat wajahnya doang karena cuma berteman aja gitu, ngerti gak sih? Jadi dia tuh minta maaf karena tidak bisa jujur dengan perasaannya gitu, tidak bisa memanfaatkan kesempatan di saat lagi bersama. Saat ada kesempatan sebenarnya gue bisa ngungkapin perasaan gue tapi gue nggak sanggup, makanya dia minta maaf. Pas lirik ini nih, pasir pantai putih bersih seperti perasaan jujur yang memaksaku untuk minta maaf. Jadi ya gitu, ngerti gak sih? Karena dia nggak bisa jujur soal perasaannya, jadi minta maaf gitu. Pepe Baby Gomene lucu banget. Terus di atasnya tiba-tiba WTS Pepe Baby Gomene. Benar-benar lu lapak gue dijadiin dagangan. Oke, sekarang waktunya kita curhat-curhatan ya. Masalah kalian yang mungkin punya pengalaman suka sama orang tapi gak berani ungkapin gitu. Terus mungkin ceritanya juga bisa macam-macam ya, entah si orang yang akhirnya kita gak keburu nyampein perasaan, dia udah keburu sama orang lain, atau mungkin akhirnya dia yang nyadar duluan dan justru dia yang ngungkapin perasaan. Coba dong cerita-cerita, atau cerita siapa kayak gitu. Kalau Li hanya mau cerita pacar sih, gue hanya menampilkan emot senyum. Emot senyum itu mengandung banyak makna ya, jadi berarti itu ada sesuatu di balik emot tersebut gitu. Lewat mana ceritanya? Lewat kolom chat aja. Ya elah, gak apa-apa dah dibaca orang juga.
kan nanti dibacain juga. Sedih kalau diceritain Baby. Saatnya masuk ke segmen curhat bareng Baby. Dari KKNs, aku mau menyatakan cinta tapi waktunya gak ketemu-ketemu. Dengan caps locknya, dengan membaranya dia mengetik itu. Perasaan kemarin kamu modus sama saya. Kamu gak ketemu saya aja bisa modus kayak gitu. Pakai alasan kau gak ketemu-temu orangnya, kau bilang gak bisa menyatakan cinta. Alasan kau. Curhat macam apa ini? Marahin. Dulu benci, jadi cinta. Ditinggal nikah. Ya ampun. Yang begini-gini nih. Yang begini-gini tuh kadang suka menyakitkan ya. Mirip sama ya kita ngeremehin perasaan sayang itu. Awalnya benci, tapi kok ketika udah dianya menjauh kita jadi suka. Kita udah mulai suka, dianya mau sama yang lain. Dianya malah nikahnya sama orang lain. Tapi kalau menurut aku ya, tentang kasus nikah atau gimana itu ya memang udah jodoh gitu loh. Kita nggak tahu jodoh kita tuh siapa, atau kadang mungkin banyak cerita-cerita yang ketemu jodoh tuh nggak terduga, atau bahkan jodohnya tuh sebenarnya tuh udah ada, ngerti nggak sih, udah ada di sekitar kita, cuma kitanya aja yang mengelak atau nggak sadar ini tuh ada di depan mata loh, coba buka matanya gitu. Oke. Aku suka sama anak pendeta tapi jiper duluan. Jipernya tuh kenapa? Apakah karena kamu anaknya Pak Ustadz? maaf. Enggak, ya apakah karena dia anak pendeta jadi kesannya tuh akan lebih alim gitu apa gimana sih? Aku dulu gak ngungkapin karena terlambat sudah. Ya gimana ya, terlambat sudah. Gimana sih menurut aku nih, kalau perasaan itu apa ya, ada namanya emang suka-suka doang, selewat ketika kita nemu orang lain yang mungkin langsung tuh bisa move on gitu ya. Cuma ada perasaan-perasaan yang emang kita tuh udah pendem dari lama, mau kemana pun kita melangkah kita hanya berbalik pada dia. Kalau misalnya tipenya yang kayak gitu sih ya emang harus diungkapin ya sih, kecuali memang nggak cinta-cinta amat mah ya udahlah, nggak usah disesali, nanti juga ketemu yang bisa kamu sayangi lagi. Asik. Ada hashtag tim ditinggal nikah, aduh sedih. Aku suka tapi minder mobil dia 2 pintu. Loh kenapa minder, mobil kamu 4 pintu, banyakan kamu. Bentar, kabingo biru berawal dari nyoba-nyoba beneran sayang. Waduh, saya tahu nih arahnya kemana nih. Kisah cinta kayak lagunya Marshall, Peri Cintaku. Apa itu liriknya? Coba kita lihat ya. Peri Cintaku. Aku tahu sih lagunya, cuma kita. Aduh. Aku untuk kamu, kamu untuk aku, namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda, Tuhan memang satu, kita yang tak sama, haruskah aku lantas pergi meski cinta takkan gimana sih nadanya? Iya memang ini tuh Mas Yofi Widianto pencipta lagunya, ya Allah
Lagu yang kayak relate untuk rekan-rekan LDR, long distance religion. Ya banyak yang kasusnya kayak gini ya, sedih banget ya. Gimana ya, kalau kayak gini-gini tuh ya, menurut aku nih ya, menurut aku memang perasaan tuh nggak bisa diatur gitu. Kadang kita bisa tiba-tiba jatuh cinta aja gitu sama orang yang ternyata beda keyakinan gitu. Tapi lebih baik daripada ujung-ujungnya menyakiti, mendingan dari awal ya udah gitu, udah tahu beda ya udah gitu, ya udah gak usah dimulai. Daripada ujungnya menyakiti, lebih baik tidak usah dimulai. Asik. Aduh, katanya aku penyayang, sayang lihat makanan nyisa. Ya bisa aja nih, jam 1 pagi mau ngelawak ya, kita kasih tepuk tangan. Jodohku maunya ke dirimu. Canda jodoh katanya. Iya, kalau bisa nentuin mah pengen tunjuk dah. Weh, kamu jodoh aku ya. Selesai dah. Oke. Second change, take a risk, apa leave it. Second change, nggak tahu ya. Second change, nggak tahu deh. Apa ya, kalau aku mah tipikalnya, nggak tahu sih. Gimana ya, nggak ngerti ya. Kayaknya nggak ada juga yang sekitarku yang berpengalaman dengan second change dalam percintaan remaja dan dewasa. Aku untuk kamu. Kalau pilih Gaby gimana baby? Kamu ya Gaby-nya mau nggak sama kamu? Kalau kamu milih-milih doang dia yang nggak mau mah bukan jodoh namanya, itu mah ngarep bung. Aduh maaf, jam-jam jahat. Aku mau udahan satu ini, habis ini udahan, soalnya besok pagi aku ada urusan. Beb, nyanyi Kemenangan Hati lagi dong. Satu lagu lagi. Enggak, aku mau tidur. Kamu gak boleh nawar-nawar gitu. Emang aku apa? Aku gak mau ditawar-tawar kayak gitu. Jadi penutupnya apa ya? Penutupnya apa? Bukan aku udah nguap lagi. Ya ampun. Aduh. Hujan apa gimana tuh Kak? Iya deh, kayaknya agak-agak gerimis tipis, gerimis manja gitu deh. Jadi sebelum kita tutup acara Sudah Malam Baby Bobo ini, ada gift dari Kak Elisa Nur, Kak Hamtaro, Kak Yusuf Aja, terus Kak Idris, Kak Audi, Kak Boys Kid, dari Caca juga ada, dari udah
Oke, kita juga akan membacakan podium kita. Podium kita ini ada Kak Yogo Lavia, Dear Friends, Enggai, Kak Ra, Ilham Fahri, Nur Hayate, Kak Edrico, Kak Lolita Suseno, Arya Morigano, Nana Caca, Nana Caca, duanya Kak Dudung Somplak, satu Yusuf aja. Kak Yusuf aja sebagai center kita di pagi hari ini. Dengan avatar yang berbeda namun senada tidak apa-apa. Seperti prinsipnya Baby C, Sarah Anadila. Kalau center tuh gak pernah salah. Center tuh kalau misalnya yang belakangnya ke kanan dia ke kiri juga gak apa-apa. Karena dia center. Oke, makasih ya. Maaf banget kalau nggak jelas, tapi semoga tetap menghibur kita semua supaya tetap semangat menjalani hari-hari kita ke depannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak. Dadah.